yang berbahagia, kita ketemu lagi pada video ke-14, video CPKB Plus. Pada video ke-13, saya telah sharing mengenai beberapa hal berkaitan dengan bahan pembuatan kosmetika, diantaranya verifikasi mengenai pemenuhan terhadap spesifikasi bahan, karantina bahan, penandaan pada label berisi identitas dan status bahan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pengambilan sampel bahan untuk keperluan pemeriksaan mutu, semua bahan memiliki catatan yang lengkap, dapat dituangkan dalam buku log atau logbook penerimaan. Mari kita masuk ke database bagian 2. Halo teman-teman, seperti biasa kita aktifkan dulu modul server Avast dan modul database MySQL, kemudian minimize. Kita buka browser, ketik URL CPKB Plus, enter, kemudian langsung kita klik CPKB Plus bagian 2, login. Kita masuk pada halaman CPKB Plus bagian 2. Di sini banyak sekali, lumayan banyak menu-menu yang bisa nanti dibuka. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kembali, ingat kembali mengenai sharing pada video ke-13. Di sana kita telah sharing secara ringkas mengenai informasi mengenai aspek produksi, kemudian rekomendasi label penandaan produk antara produk bahan buahan, produk buahan, kemudian label produk antara label produk ruahan, kemudian prosedur tetap penerimaan dan penyimpanan bahan awal dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk database aktif. Sebelum saya teruskan kepada menu berikutnya, kita kembali dulu melihat mengenai informasi mengenai aspek produksi. Pada video ke-13 kita telah secara cepat mengingat kembali mengenai pengertian-pengertian pada CPKB yang sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020, mulai dari bahan awal sampai kepada produk kembalian. Juga saya telah sharing mengenai bahan awal, air, bagaimana pengelolaan air, ya, pembuatannya, proses metode pengolahannya, kemudian juga verifikasi bahan. Semua bahan itu harus diverifikasi. Nah, kemudian yang terakhir, bahan baku diberi label yang jelas. Di sini disebutkan bahwa semua bahan baku memiliki catatan yang lengkap, dapat dituangkan dalam buku logbook penerimaan. Kita tidak diberi contoh mengenai bagaimana logbook yang diarahkan atau dianjurkan. Kita mengenal atau mengetahui bahwa banyak sekali jenis-jenis logbook tergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan, yang didokumentasikan. Pada video ini saya mencoba memperkenalkan cara
membuat dokumentasi catatan penerimaan dan penyimpanan bahan untuk pembuatan kosmetik dengan menggunakan database digital. Kita kembali, kita langsung saja kepada catatan penerimaan penyimpanan bahan awal dalam bentuk database digital terstruktur yang berbasis web. Kita buka. Nah, pada video ke-14 ini ada suatu hal yang baru saya sharing di sini, yaitu tampilan secara halaman per halaman yang disebut dengan teknologi paging. Mengapa ditampilkan halaman per halaman jika jumlah data sudah begitu banyak? Di sini contohnya kebetulan jumlahnya ada 2061 data, ada rekaman atau record. Itu jumlah yang lumayan banyak. Nah, kita kalau tidak tampilkan per halaman, bisa jadi nanti penampilan data akan menjadi lebih lambat. Dan sini pada rekaman data penerimaan dan penyimpanan bahan awal ada pada terakhir. Di sini kelihatan paling bawah sekali ada sampai 104 halaman. Masing-masing halaman saya rancang berisi 25 rekaman dokumen tentang penerimaan dan penyimpanan bahan pembuatan kosmetik. Nah, ini saya kembali kepada halaman 1. Ini halaman 1. Kalau kita melanjutkan pada halaman 2, klik halaman 2. Ini akan ada halaman 2. Seperti biasa, jika kita ingin menambah data, kita klik di sini tambah data. Akan ada tampil form database digital berbasis terstruktur berbasis web, sehingga nanti akan jauh sangat memudahkan dalam banyak aspek. Nah, di sini kalau kita klik di sini, kita simpan seperti biasa. Nah, kita simpan di sini, kita klik kemudian disimpan. Selanjutnya kita misalnya ingin melihat data menurut daftar. Di sini ada terlihat bagian atas jumlah data ada 2061, cukup banyak. Nah, ini akan ada pergerakan pelan-pelan ke atas ke bawah. Ini kalau masih dalam satu komputer, misalnya katakanlah di komputer server, itu tidak akan terlalu kelihatan perlambatannya. Tapi jika sudah dalam bentuk jaringan, maka komputer klien atau komputer workstation akan menerima data agak lambat. Makin banyak datanya, makin lambat. Oleh karena itu, kita menggunakan teknologi paging. Nah, kita coba lihat misalnya di sini data yang pertama dengan kode data yang saya buat secara otomatis berubah meningkat satu persatu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya meningkat secara otomatis. Kita lihat misalnya datanya seperti ini. Ini pada form, kita melihat di sini seperti form di sini bahwa kode datanya 0001 dan seterusnya. Ini ada jenis pilihan, tapi ini tidak bisa diubah, hanya dilihat saja. Ini bahan baku, bukan bahan kemas. Nama bahannya zinc 4-hydroxybenzen sulfosulfonat. Dan di sini ada kode penerimaannya, nomor kode bahan, tanggal penerimaan, nama pemasok, PT distributor bahan farmasi. Ini hanya nama simulasi saja, tidak merupakan nama yang sebenarnya. Nomor batch-nya, jumlahnya per satuan kilo
gram ya. Kemudian siapa yang menerima, ini Ajis. Demikian seterusnya, bisa kita lihat. Kita kembali. Nah, kita ingin mengedit karena ada satu kesalahan misalnya. Di sini bukan Ajis yang menerima, tapi si Juliati misalnya namanya. Kita ganti saja. Kemudian simpan. Coba kita lihat kembali. Sini sudah berubah ya. Jadi disetujui oleh Kepala Gudang Yuliati, sudah berubah. Kita kembali. Penggunaan daripada teknologi database digital terstruktur berbasis web ini banyak sekali nilai plusnya. Sebagai contoh, kita mencari nomor batch. Anggaplah nomor batch itu seperti ini nomor batchnya 1802 nomor batch bahannya ya, kemudian kita cari. Kita akan ketemukan di sini yang memiliki nomor batch seperti ini adalah bahan baku vitamin C. Kode penerimaan 5100118. Kode bahan ini tidak dicantumkan. Kemudian tanggal penerimaan 5 Februari 2018. Nama pemasoknya PT Pemasok Bahan Kosmetika 1. Nomor batchnya sekian, seperti apa yang tadi. Kita kembali. Nah, ini cepat sekali ya. Tidak sampai menit-menitan, tapi beberapa detik saja sudah tampil apa yang kita cari. Jika kita menggunakan teknologi database digital terstruktur ini. Kita kembali. Kita cari lagi nomor yang lain. Nomor misalnya nomor batch 18 sekian, kita cari. Di sini muncul ini rekaman atau dokumentasi nomor 1257. Jenis di bahan awalnya ada bahan baku, nama bahannya yang di nomor dengan nomor batch tadi. Batch tadi adalah talak. Kode penerimaannya 10108, tanggal penerimaan 10 Januari 2018. Nama pemasoknya PT Distributor Bahan Farmasi 1. Jumlahnya 25 kg. Kita kembali. Nah, sekarang kita misalnya ingin mencari nama bahan, kapan saja, berapa kali kita menerima bahan tersebut, tanggal berapa kita terima masing-masing, apakah ada yang ditolak atau diterima, nanti kita lihat di sini. Kita misalnya ketik di sini nama bahannya stearic acid, asam stearat. Kita cari. Nah, teman-teman, ibu-ibu, bapak yang berbahagia, ternyata selama tahun 2016-17 itu kita menerima banyak sekali bahan baku stearik. Ini jumlahnya bisa dihitung banyak ya. Nah, distributornya ketahuan siapa, jumlahnya berapa, dan kemudian kalau kita ingin menjumlahkan ini bisa menggunakan penjumlahan secara manual atau menggunakan kode-kode penjumlahan teknologi PHP dan HTML. Kita kembali. Nah, juga kita ingin mencari tanggal penerimaan, tanggal kapan saja diterima, misalnya kita ingin menerima, cari
12 November 2017. Ada 3 jenis bahan baku yang diterima oleh kepala gudang pada tanggal 12 November 2017, yaitu bahan baku palmitic acid, kode penerimaannya, nomor urut atau nomor ID daripada dokumen, kemudian kebetulan ini berdekatan, distributornya atau pemasoknya juga sama, kebetulan dibuat sama di sini. Ini hanya contoh-contoh simulasi saja. Itu palmitic acid. Kemudian pada tanggal yang sama juga menerima aqua untuk ya paling banyak digunakannya. Kemudian juga lauric acid tanggal 12 November 2017. Teman-teman ibu bapak yang berbahagia. Nah, kita coba review kembali pada bagian bawah di sini. Di sini mungkin tidak kelihatan. Di sini pembagian tampilan data halaman per halaman. Tiap halaman saya buat 25 dokumen dengan masing-masing ID yang berbeda. Nah, ini ada sampai 104 halaman yang terakhir untuk contoh ini. Coba kita klik contoh yang terakhir. Misalnya contoh yang terakhir, halaman 104. Nah, ini pada halaman 104 ternyata baru ada satu record dokumen. Ini hanya contoh-contoh, kebetulan kosong karena ini hanya contoh saja untuk simulasi saja. Kita kembali. Selanjutnya, pada peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020 ada diberi contoh mengenai prosedur tetap tindak lanjut bahan atau produk yang ditolak. Di sini dalam bentuk tidak aktif, yaitu PDF seperti ini. Ini saya cuplik dari peraturan Kepala Badan POM nomor 31 ini, singkat ya. Tapi format atau formnya atau borangnya seperti ini, sama. Di atasnya itu sama. Di sini prosedur tetap tindak lanjut bahan atau produk yang ditolak. Kalau ada bahan yang tidak memenuhi persyaratan atau karena berbagai hal, makanya dia ditolak dan ditempatkan terpisah. Di sini kriteria penolakan tidak memenuhi spesifikasi. Nah, ini tindakan dilakukan pengembalian pada pemasok, juga bisa jadi pemusnahan bahan atau produk. Kemudian kriteria tidak sesuai dengan pesanan, ini harus dikembalikan. Kemudian kriteria bocor, kotor atau tercemar. Jadi kemasannya bocor, kemudian produk bahannya kotor, juga kemasannya juga tercemar, ini dikembalikan. Juga bisa jadi dimusnahkan dengan tentu disaksikan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian kedaluarsa, ini dilakukan pengujian ulang, bisa jadi dilakukan pemusnahan. Ini bentuk PDF-nya yang tentu kita sebut sebagai tidak aktif. Kita kembali. Kemudian saya buatkan suatu form atau suatu teknologi yang bersifat aktif, database digital.
yang bersifat terstruktur yang aktif. Seperti ini. Tampilan pertama, karena ini protap, jadi saya tidak membuat tampilan dalam halaman per halaman, karena protap itu tentu saja jumlahnya tidak banyak dan ID-nya juga dibuat secara manual. Ini kalau kita buka seperti ini sama seperti tadi, jadi hanya mungkin di sini supaya bisa di search, dicari, kita tidak buat dalam bentuk tabel-tabel. Nanti kalau dibuat secara menjadi satu di sini lebih mudah kita mencarinya dengan mengetikkan kata-kata kunci. Kita kembali. Nah, kalau ini mengedit seperti ini. Ya, ini seperti ini. Kita mengedit misalnya di sini kita ingin referensinya. Referensinya kita ketik saja, cantumkan referensi misalnya cara pengujian, metode pengujian bahan baku, misalnya referensi pengarangnya siapa, pengarangnya dokter A. Ini metodologi pengujian, metode pengujian bahan kosmetika, misalnya di tahun penerbit DBC misalnya, tahunnya tahun 2011, halaman FP titik. Kita tambahkan itu, kemudian kita simpan. Apakah sudah, kalau di sini notifikasi update data berhasil disimpan, apakah sudah terekam seperti perbaikan tadi? Kita lihat. Nah, di sini sudah terekam Dr. AA metode pengujian bahan kosmetika penerbit DBC tahun 2020. Ini salah lagi ya. 2022. Maksudnya 2012 tadi. Coba kita ulang lagi. 2012. Salah dia. Jadi di sini bukan 2022. 2012, kita ulang lagi. Kemudian kita lihat lagi dan sudah berubah menjadi 2012.